Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar para peserta mata kuliah Ekonomi Politik Internasional? Selamat datang di ruang kelas kita. Ruang yang berjarak, tetapi kita tetap bisa bertatap muka, bisa belajar bersama, berusaha memahami fenomena global yang acap kali tak bisa dipahami hanya dengan kacamata ekonomi saja atau politik saja. Fenomena global makin rumit, makin kompleks, dan itu membuat kita melihat bahwa ada aktor-aktor baru yang berdampingan atau mungkin bersaing dengan aktor hubungan internasional yang telah kita kenal selama ini, yaitu nation states. Nah, bidang studi ekonomi dan bidang studi politik pada awalnya adalah bidang studi yang kita lihat sebagai sisi-sisi kehidupan yang berbeda. Namun, bila kita ingat bagaimana polis di Yunani dulu berinteraksi satu dengan yang lain, kita akan menemukan bahwa ternyata perang-perang antar polis, antara Sparta dan Athena misalnya, melibatkan persoalan yang bersifat high politics dan juga persoalan yang bersifat low politics. Kemudian ketika kita melihat kasus perang-perang besar di dunia, kita pun melihat urusan perut, urusan memenuhi kebutuhan hidup, urusan distribusi kesejahteraan, ternyata tumpang tindih, overlapping dengan persoalan perebutan kekuasaan. Jadi ternyata pendekatan ekonomi dan politik yang integratif adalah sebuah pendekatan yang diperlukan untuk memahami fenomena global. Demikian pula ketika kini kita hidup dalam pandemi COVID-19. Kita lihat berbagai keputusan politik yang terkait dengan kesehatan, terkait dengan kebutuhan akan pangan, terkait kebutuhan akan pertumbuhan ekonomi, terkait akan kebutuhan sosial, keamanan, saling berinteraksi satu dengan yang lain. Bagaimana hal ini bisa kita pahami dalam konteks hidup sebagai satu kesatuan masyarakat domestik maupun internasional? Martin Snellian dikenal sebagai seorang penulis yang menulis sangat bagus mengenai what is political economy. Menurut Martin Snellian, sebetulnya hubungan antara state and market bisa kita pahami dari 4 pertanyaan mendasar. Yang pertama adalah, how does the international economy influence the high politics of international relations and vice versa? Yang kedua, how does the international economy influence internal political processes and vice versa? Yang ketiga, how does the international state system influence internal political process? And last but not least, how does the international economy influence domestic economies?
Pertanyaan pertama dan kedua sangat menarik karena benar-benar menunjukkan betapa ada dua bidang di dua level yang menjadi perhatian. Namun pertanyaan ketiga dan keempat pun ternyata adalah persoalan ekonomi politik. Meskipun berbicara mengenai bidang yang sama, di level yang sama. Atau bidang yang sama, di level yang berbeda. Nah, sepanjang semester ini kita akan mempelajari bagaimana ekonomi dan politik berinteraksi satu dengan yang lain. Bagaimana market and states relate each other, intertwined. Dan itu tidak lepas dari aspek-aspek socio-culture, aspek historical background, sosiologis, antropologis, dan perkembangan teknologi. Mari kita masuki babak baru pembelajaran ini. Mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.